Halo, selamat siang. Kita lanjutkan lagi. Kita ketemu lagi di pelajaran matematika, belajar bareng Pak Galih ya. Hari ini kita akan belajar materi lingkaran. Ya, lingkaran. Kalau kita berangkat dari pengertiannya dulu ya, lingkaran itu adalah tempat dudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap. Jarak sama ini adalah jari-jari, titik tetapnya itu biasa disebut pusat lingkaran. Nah, kita pelajari dulu jarak antara dua titik. Jadi kalau di sini kita punya dua titik A dan B ya. Nah, ya, untuk mencari jarak antara A B-nya, Anda boleh menggunakan rumus seperti dulu kita pelajari di SMP, seperti ini rumusnya. Ya. Nah, ada kaitannya antara jarak antara dua titik dengan lingkaran ya, karena persamaan lingkaran itu konsepnya berangkat dari jarak. Nah, ini ada persamaan lingkaran. Kita akan mencari persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 ya. Nah, ini. Nah, kalau 0,0 sebagai pusat, nah jarak dari 0 ke x, y ini sebagai jari-jari, persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian kalau pusatnya ada di, nah ini h, k ini mestinya, bukan a, b. Ya, kalau di h, k persamaannya x min h kuadrat ditambah y min k kuadrat sama dengan r kuadrat. Ya, r-nya jari-jari lagi. Baik. Kemudian lanjut. Nah, ada bentuk persamaan lingkaran dalam bentuk umum ya. Ada x kuadrat tambah y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Untuk mencari pusatnya cukup mudah, Anda tinggal pakai min setengah a, min setengah b, kemudian jari-jarinya adalah akar. Nah, ini negatif setengah a-nya Anda kuadratkan, ditambah negatif setengah b ini dikuadratkan, kemudian ditambah c. Maaf, dikurangi c. Ya. Lanjut. Contoh yang pertama, tentukan persamaan lingkaran, pusatnya 0,0, jari-jarinya 3, ini cukup mudah, cukup dimasukkan ke persamaan lingkaran yang pusat 0,0, jari-jarinya 3 dengan 3, sehingga seperti ini persamaan lingkarannya. Yang kedua, nah kasusnya pusat 0,0, jari-jarinya 2 akar 3, sejenis seperti soal nomor 1 tadi, ya kita dapatkan seperti ini, ya cukup mudah bukan? Nah sekarang yang ketiga, persamaan lingkaran pusat 0,0 diameternya 8. Nah, kalau diameter 8 berarti kita bisa mendapatkan jari-jarinya adalah setengahnya, yaitu 4 ya. Masukkan saja jari-jarinya 4 ketemu. Kemudian soal yang keempat, tentukan persamaan lingkaran pusatnya 0,0 dan melalui 1,2. Nah, ini 1,2 itu ada di keliling lingkaran ya kan. Nah, cari jari-jarinya dulu dengan mencoba masukkan 1,2 ke variabel x dan y-nya ini. Kita dapatkan r kuadrat sama dengan 5. Nah, maka persamaan lingkarnya kita dapatkan ini. Ya. Yang kelima, pusatnya 0,0 melalui min 2,3, hampir sama seperti soal nomor 4 tadi ya. Hampir sama seperti soal nomor 4 tadi. Ya, saya rasa tidak ada kesulitan. Mudah sekali. Kemudian yang keenam, nah ini min 2,0 dan 2,0 di ujung diameter. Nah, kalau ini di ujung diameter, maka garis diameternya pasti melintasi pusat lingkaran, dan pusat lingkarannya ada di tengah-tengahnya mereka ini. Jadi kalau min 2,0 dan 2,0 tengah-tengahnya di mana? Ya, pasti 0,0 ya toh. Nah, Anda boleh menggunakan rumus ini ya. Kalau misalnya kesulitan melogika, menalarnya kesulitan, boleh pakai rumus. Kemudian ketika pusat sudah dapatkan 0,0 ya, kita pakai rumus persamaan lingkaran ya. Oh, kita cari jari-jarinya dulu. Jari-jarinya adalah jarak dari pusat ke salah satu ujung diameter. Ya, ini kita pilih 2,0 salah satunya. Ketemu jari-jarinya 2. Maka persamaan lingkarannya kita dapatkan ini. Lanjut kita ke soal nomor 7, persamaan lingkaran pusatnya 2,3 dan jarinya 3. Nah, kita pakai rumus ini x min h kuadrat plus y min k kuadrat sama dengan r kuadrat. Ya, sehingga kalau Anda sederhanakan, ya ini ada bentuk baku, ada juga bentuk umum ya. Kalau bentuk bakunya Anda jabarkan, maka terbentuklah bentuk umum. Boleh salah satu yang dituliskan. Yang 8, hampir sama kayak tadi juga, cuma di sini pusatnya di h, k. Jadi 1,2 yaitu titik yang pada lingkarannya itu yang hijau ini dimasukkan ke bagian x, y. H dan k yang tetap pusat lingkaran. Ya, kita cari jari-jarinya dulu.
kita tambah R kuadrat 5, kembalikan ke persamaan lingkarannya, ya, bentuk baku kita dapatkan. Kemudian bentuk umumnya juga kita peroleh, ya, cukup mudah ya. Kemudian contoh 9. Nah ini hampir sama kayak tadi, kita cari pusatnya. Nah, pusatnya 3,1. Kita cari jari-jarinya dari pusat ke salah satu ujung-ujung diameter ini. Kita pilih salah satunya 4,3. Ya, kita buat jari-jarinya akar 5, persamaan lingkarannya ini. Boleh dijabarkan kalau ingin cari bentuk umum. 10 persamaan lingkaran. Nah ini ada 3 titik. Nah ini berada pada keliling lingkaran. Caranya adalah mencoba masukkan ke bentuk umumnya lingkaran. Semua dimasukkan, sehingga nanti Anda akan mendapatkan 3 persamaan, 3 variabel. Bisa diselesaikan dengan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel, ya kan? Nah, silakan dicoba sendiri untuk prosesnya, eliminasi atau substitusi silahkan. Nah, ini Pak Gali sudah sampaikan jawabannya. A-nya ketemu min 6, B-nya 13, C-nya min 30. Sehingga kembalikan ke persamaan umumnya, kita peroleh ini persamaannya. Ya. 11. Nah, ini ada lingkaran yang menyinggung suatu garis lurus. Ya. Pusatnya M, M, ya. Ada persamaan garis lurusnya. Nah, kita butuh apa? Jari-jari. Untuk mendapatkan jari-jari Anda ingat rumus ini ya. Nah, tinggal dimasukkan saja. A itu adalah 12, B-nya 5, C-nya min 4, Mn diisi apa? Ini pusat lingkarannya. Nah, min 3, min 5. Nah, kita dapatkan jari-jarinya 5, ya. Kemudian Anda masukkan. Seperti itu. Selesai. Nomor 12. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana kalau diminta mencari pusat dan jari-jari? Yang pertama mudah ya, pusat 0,0, jari-jarinya akar 8, ya, atau 2 akar 2. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, ini Anda sederhanakan dulu, dibagi 2 dulu ya. Sehingga jari-jarinya akar 3/2 atau setengah akar 6. Kalau ini mudah nih, pusatnya 1,3, jari-jarinya 7. Yang D Anda boleh pakai rumus yang tadi, ya min setengah A, min setengah B. Ini pakai rumus apa tadi? Min setengah A kuadrat plus min setengah B kuadrat plus min C ya, di akar ketemu ini. Yang E Anda jabarkan dulu, ya, nanti akan terbentuk mirip seperti yang D. Silahkan coba secara mandiri. Demikian ringkasan singkat dari Pak Galih. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.